Wawancara Kepo kali ini bersama Mbak Vira. Mbak Vira adalah seorang penyiar radio, jurnalis, founder dari Orbit, organisasi disabilitas Tuban, dan seorang mahasiswa Magister Kebijakan Publik atau Public Policy di Universitas Airlangga. Halo. Hai guys, nama saya Vira Fitria. Saya seorang difabel cerebral palsy. Apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy adalah sebuah hambatan motorik yang kondisinya ya stuck gitu aja. Seperti itu. Aktivitas sekarang apa, Mbak? Saya kuliah Magister Kebijakan Publik di Universitas Airlangga Surabaya, baru semester 1. Selain itu juga pengacara alias pengangguran banyak acara gitu. Boleh ceritakan kisah hidup Mbak Vira? Kisah hidup saya tuh terlalu terlalu berliku-liku dan mungkin bisa dibilang pahit, asam, getir, semua sudah saya rasakan. Saya lahir prematur dengan usia kandungan 6 bulan. Saya sudah dilahirkan ke dunia, mungkin tak sabar ya melihat indahnya dunia seperti apa, sehingga belum waktunya lahir sudah buru-buru untuk dilahirkan. Karena kondisinya memang prematur dengan berat hanya 1,2 kg, jadi ya sempat diinkubator selama 3 bulan. Usia 2 tahun, kok ini anak aneh ya, maksudnya biasanya kalau usia 2 tahun tuh sudah bisa merangkak, sudah bisa bergerak-gerak, tapi saya waktu kecil hanya bisa berbaring, dan itu menimbulkan kecurigaan pada kedua orang tua saya, sehingga ya mereka memeriksakan gitulah intinya di sebuah rumah sakit. Baru setelah diperiksa di rumah sakit Tuban itu, oh iya ini anak memang ada kelainan, tapi untuk lebih jelasnya silakan periksa di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dan setelah periksa di Dr. Sutomo Surabaya pun masih dirujuk lagi ke Rumah Sakit R. Suharto di Solo. Jadi setelah itu baru tahu pasti kalau saya itu didiagnosa cerebral palsy tipe spastik. Alhamdulillah saya bertumbuh dan berkembang seperti anak-anak non difabel lain, meskipun saya seorang difabel gitu, karena di lingkungan keluarga, terutama pola didik dari kedua orang tua saya, mereka tidak membedakan, artinya mereka sadar putrinya seorang difabel, tapi mereka juga mensupport sekali apapun yang diinginkan oleh putrinya selama itu positif dan selama itu bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dirinya gitu. Jadi ya saya sekolah seperti biasa. Memang ketika saya anak-anak dan remaja itu kegiatan saya habiskan hanya dengan sekolah pulang seperti itu. Saya juga tidak menyadari gitu kondisi saya itu sebenarnya memiliki kemampuan yang berbeda gitu, karena lingkungan saya memang bukan lingkungan difabel tapi lingkungan non difabel, sehingga itu membentuk karakter juga dalam diri saya. Jadi orang itu ya biasa saja, maksudnya nggak minder, nggak apa. Jadi ya ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat ya biasa saja pada umumnya seperti itu. Dan sampai usia SMA sempat di Solo juga 4 tahun terapi, sekolah dan lain sebagainya. Kemudian pulang karena mama sakit, terus akhirnya ketika ingin pindah ke SMA negeri di Kota Tuban tidak diterima dengan alasan difabel. Demikian juga ketika SD sempat juga tidak diterima dengan alasan difabel, tapi saya bisa membuktikan dengan prestasi hingga mereka tercengang gitu. Walaupun saya seorang difabel tapi
saya bisa apa istilahnya mengikuti pelajaran seperti anak-anak non difabel lain. Apakah Mbak Vira pernah berada di titik terendah? Sebenarnya kehidupan saya, titik balik dari kehidupan saya itu berawal ya ketika orang tua saya sudah tidak ada gitu, sudah meninggal semua. Saya menjadi seorang yatim piatu. Saya merasa orang tua adalah support terbesar, motivator terbesar dalam sejarah perjalanan hidup saya. Jadi ketika orang tua saya tidak ada, saya sempat down, saya sempat 3 bulan itu gamang kemana arah hidup saya ketika orang tua saya sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah dari situ saya dipertemukan dengan seseorang. Beliau adalah seorang bisa dibilang pegiat difabel, bisa dibilang pemerhati difabel, walaupun beliau bukan seorang difabel, tapi beliau mendedikasikan hidupnya, totalitas hidupnya kepada isu-isu difabel. Beliau adalah Pak Eka Prastama Widianta. Beliau yang menghantarkan saya hingga pada seperti ini, membentuk kepribadian saya juga, karena dari beliau juga saya banyak belajar. Walaupun beliau fabel, tapi dengan ketulusan dan keikhlasan beliau mendedikasi. Titik saya terendah itu bukan berarti saya istilahnya mohon maaf sampai putus asa gitu, enggak. Ya saya sedih, cuman saya mikirnya bagaimana hidup saya selanjutnya, apakah saya masih bisa melanjutkan cita-cita seperti bekerja ataupun studi lanjut atau berguna bagi orang banyak, lebih ke situ sih. Seberapa penting pendidikan bagi Mbak Vira? Pendidikan bagi saya sangatlah penting, karena jujur saya dari kecil itu sudah terbentuk menjadi karakter yang bisa dibilang sedikit ambisius. Tapi ambisiusnya di sini adalah ambisius yang lebih positif gitu, bukan ambisius negatif. Jadi saya merasa dengan kita berpendidikan tinggi, kita tidak disepelekan orang. Itu prinsip saya sendiri sebagai difabel gitu loh. Dan itu saya rasakan ya memang sangat-sangat bermanfaat sekali gitu loh. Ketika orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, dan mereka meninggal tidak meninggalkan apapun, maksudnya tidak meninggalkan harta benda, karena orang tua saya juga bukan orang tua yang kaya gitu, tapi mereka adalah orang yang berpengalaman, sehingga mereka meninggalkan anaknya itu dengan ilmu yang insya Allah akan lebih bermanfaat di kemudian hari. Berikan dukungan untuk teman difabel agar bersemangat mengenyam pendidikan. Sebenarnya itu yang paling berpengaruh, paling terbesar yang mempengaruhi itu adalah orang-orang yang terdekat di lingkungan sekitar mereka. Contohnya adalah orang tua. Jadi yang perlu kita sosialisasi untuk keluarga difabel itu pertama itu sebenarnya bukan difabelnya gitu, tapi lebih ke orang tuanya. Bagaimana orang tua itu dapat mensupport anaknya yang berkebutuhan khusus, menerima anaknya yang dalam kondisi seperti itu tapi tetap disupport. Lah itu yang menjadi PR dan tugas tanggung jawab kita yang paling besar. Jadi ketika orang tuanya sudah menerima kondisi putranya, sudah menerima keadaannya dengan tulus dan ikhlas, insya Allah semua itu akan berjalan lebih mudah gitu. Mbak Vira juga seorang jurnalis dan seorang penyiar radio spesialis bahasa Jawa. Saya melihatnya itu adalah sebuah tantangan yang memang harus saya lalui dan saya jalani, dan ketika saya sudah terjun maksimal di situ, saya menemukan banyak hal yang baru gitu. Contohnya, ternyata difabel pengguna kursi roda bisa juga ya ngejar berita, terus interview narsum itu secara langsung gitu juga bisa. Padahal selama ini mindset masyarakat kan otomatis jurnalis atau wartawan itu pasti orang yang sering mobile kemana-mana dan tidak memiliki hambatan gitu. Sedangkan kami difabel kan tentunya terhambat di situ, tapi kan tentunya masih ada solusi yang bisa kita siasati, misalnya interview lewat
WA gitu kan bisa gitu. Dan saya sendiri juga awalnya waktu keterima itu juga nggak nyangka gitu bisa keterima menjadi seorang jurnalis. Saya merasa itu tantangan tersendiri karena ternyata itu tadi jurnalis dan isu-isu difabel itu tidak bisa dipisahkan gitu. Keduanya itu saling berkaitan, sama aja dengan ini jurusan yang saya ambil ketika S2 ini, kebijakan publik atau public policy, itu juga saling berkaitan dengan isu-isu difabel. Dulu tuh sebelum aku jadi jurnalis, aku siaran 4 tahun lah di sebuah radio swasta di Tuban sini, tapi spesialis bahasa Jawa, lagu Jawa, ngomong Jawa, terus baca berita Jawa, ya kayak gitulah, ya semacam kayak gini. Sugeng siang para pamijanget sedaya, sugeng pepanggihan malih kalian kula Safira Rahma wonten adicara menika adicara Wudi Sarira ing dinten menika dinten Jumat sasi Mei warsa 2022. Wiwitipun milai tabuh setunggal ngantos mangke tabuh sekawan santen kira badhe nglajengaken sesekaran campur sari sugeng midhangetaken. Kayak gitulah bahasa Jawa Komo gitu. Asik kok belajar tentang budaya gitu, budaya Jawa itu asik, walaupun aku mempelajarinya dulu juga otodidak gitu, artinya nggak baca buku, nggak apa, aku lebih diajarin ke mbahku dulu gitu. Bagaimana awalnya Mbak Vira membentuk Orbit? Awal mulai membentuk Orbit ya itu bentuk dari keresahan dan kegelisahan saya sebagai seorang difabel, karena saya menyadari gitu bahwa teman-teman difabel, khususnya teman-teman difabel di daerah itu tidak semua atau tidak seberuntung seperti saya gitu yang bisa mengenyam pendidikan formal sampai ke jenjang yang lebih tinggi, bisa bersosialisasi, terus kemudian disupport oleh keluarga besar. Tidak semua seperti itu. Banyak teman-teman di daerah yang tidak memiliki bakat itu, terus banyak teman-teman yang masih dikucilkan karena dianggap difabel itu adalah sebuah aib, dan mereka tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi haknya. Dan itulah yang mendasari saya untuk mendirikan Orbit ini. Tentunya saya juga koordinasi ataupun berbicara urun rembuk dengan Pak Eka, dan kebetulan beliau juga akhirnya mensupport, dan ya berdirilah Orbit itu dengan saya sebagai foundernya dan Pak Eka juga sebagai pembinanya, seperti itu. Apa kesulitan dari membuat organisasi difabel sendiri? Kesulitannya yang paling saya rasakan kalau di daerah, khususnya di Kabupaten Tuban, adalah SDM atau sumber daya manusia. Karena memang seperti kita ketahui, untuk tingkat pendidikan dari teman-teman difabel itu memang sangatlah rendah, dan itu menjadi tugas kita semua bagaimana nanti kita bisa menciptakan atau membentuk teman-teman difabel itu agar lebih berdaya dan berkarya di lingkungan masyarakat. Apa kegiatan Orbit? Orbit sudah berjalan hampir 4 tahun ini, dititik beratkan pada pemberdayaan dan kesejahteraan sih. Mengikutkan teman-teman pelatihan apapun itu untuk kesejahteraan sendiri bisa diakomodir dengan mereka bekerja. Kalau untuk sosialisasi yang lebih aspeknya lebih luas, ya kita selalu ada pertemuan rutin anggota setiap 2 bulan sekali, di mana itu bisa mengakomodir segala unek-unek teman-teman difabel. Mereka itu pengennya bagaimana toh, seperti apa gitu, dan itu kita tampung. Dan ketika ada suatu timing yang tepat untuk misalnya kita suarakan ke pemerintah, ya kita suarakan seperti itu. Terutama sebenarnya untuk tahun 2020 ini adalah proyek kita, planning kita tuh sebenarnya adalah
perda khusus difabel di Kabupaten Tuban. Tapi karena adanya COVID-19 ini, jadi semua schedule-nya itu ya sedikit berantakan lah. Di era pandemi COVID-19 ini kita berusaha untuk tetap mensemangati teman-teman untuk bisa survive dan tough dalam kondisi apapun gitu. Ya seperti kita ketahui, sebelum ada COVID-19 pun untuk income seorang difabel memang masih di bawah UMK ya, atau upah minimum kabupaten. Apalagi dengan adanya dampak COVID-19 ini, tentu mereka secara income merosot drastis, dan itu membuat kami ya harus berputar otak gitu, bagaimana caranya supaya teman-teman ini dapat bertahan hidup. Ya salah satunya mengadakan kerjasama yang simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu dengan menjahit masker seperti itu, dan melobi beberapa stakeholder ataupun pihak terkait untuk ya pengadaan bahan pangan seperti itu. Menurut Mbak Vira, apa definisi bumi inklusi? Mau menerima perbedaan, mau menerima keberagaman, karena perbedaan dan keberagaman adalah sebuah acuan untuk masyarakat yang lebih harmoni. Seorang difabel itu pasti berjuang, dan seorang difabel itu dalam hidupnya pasti tidak lepas dari sebuah kata yang namanya perjuangan. Jadi ya lakukanlah, berjuanglah semaksimal mungkin, sebisa yang kamu bisa lakukan. Nanti hasilnya akan seperti apa, entah sesuai harapan atau tidak, itu adalah bagian dari proses yang harus kita lakukan. Tapi paling tidak kita jangan menyerah dulu lah sebelum kita berperang. Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe, and watch more. Terima kasih.